There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan aku di malam hari, jadi ini aku videoin sekitar sebelum maghrib. Jadi aku mau beres-beres dan bersih-bersih area dalam rumah, dan ini aku mulai dari ruang tamu sekaligus ruang TV ya teman-teman. Itu Via lagi tidur, jadi tadi siang dia tuh main selimut-selimut kayak gini. Tiap siang hari tuh dia minta selimut dipakai buat mainan, jadi aku harus ngeberesinnya tuh di sore atau di malam hari. Kebetulan ini sebelum maghrib aku baru sempat beberes. Ini banyak banget remah-remahan kertas sama pensil warnanya Via itu belum diberesin semuanya karena tadi dipakai buat gambar dan mewarnai. Sekarang aku mau membereskan semua pensil-pensil warna, mau aku taruh di dalam wadah pink ini yang ada resletingnya, karena aku belum ada tempat khusus buat ngeberesin si peralatan alat tulis anak aku. Jadi aku memanfaatkan benda yang ada di rumah aja, aku pakai buat naruh tempat pensil. Dan di video kali ini aku mau berbagi manfaat tentang bersih-bersih rumah ya teman-teman. Bersih-bersih rumah itu perlu dilakukan secara rutin atau minimal 3 kali dalam seminggu. Tentunya hal ini bertujuan untuk menjaga hunian agar tetap bersih dan rapi. Meski begitu, bersih-bersih rumah akan melelahkan karena tubuh perlu bergerak. Namun kegiatan ini justru bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Yang pertama adalah tubuh jadi lebih sehat. Dengan aktif bergerak, tubuh tentunya akan lebih sehat, apalagi jika kita tidak punya banyak waktu untuk berolahraga. Kegiatan bersih-bersih rumah ini bisa menjadi penggantinya. Soalnya bersih-bersih rumah bisa membakar hingga 200 kalori di dalam tubuh. Dan kita perlu bersihkan rumah dengan menyapu atau mengepel selama 30 menit. Biasanya kalau aku tuh nyapu ya teman-teman, itu biasanya nggak nyampe 30 menit sih, cuman 15 menitan doang. Dan yang kedua adalah terhindar dari berbagai penyakit. Rumah yang kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jadi rajin-rajinlah membersihkan rumah agar tetap sehat, karena kebersihan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga di rumah. Gak cuma ruang keluarga dan kamar tidur, bagian kamar mandi pun juga perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk yang di kamar mandi aku jarang banget ngevideoin ya teman-teman. Aku bener-bener takut kalau HP aku tuh jatuh gitu. Untuk bagian yang di kamar mandi, pastikan selalu menyikatnya dengan rutin supaya tidak menimbulkan kerak dan berjamur. Dan kadang tuh juga licin ya teman-teman kalau kamar mandinya tuh nggak sering-sering dibersihkan. Manfaat yang ketiga adalah melancarkan aktivitas di dalam rumah. Kita pasti akan merasa sulit menemukan barang yang dibutuhkan jika rumah kita itu kotor dan berantakan. Mengatur letak barang dan peralatan rumah tangga dengan benar sesuai tempatnya dapat membuat kita lebih produktif loh.
Manfaat yang keempat adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya membuat tubuh jadi aktif bergerak, bersih-bersih rumah juga bisa meningkatkan imun tubuh. Rumah yang bersih tentu akan mengurangi resiko gangguan pernapasan, apalagi tumpukan debu, jamur, dan lumut rentan membuat tubuh jadi lebih mudah alergi, terutama ketika musim hujan. Manfaat yang kelima, dengan bersih-bersih rumah dapat mengurangi stres dan depresi. Rumah yang bersih tentu enak untuk dipandang. Ketika rumah berantakan, tentu suasana jadi tidak nyaman. Hal ini ternyata dapat mempengaruhi kesehatan mental. Lain halnya ketika rumah bersih, maka kita pun bisa lebih mood untuk bekerja dan tidur juga lebih nyenyak. Hal ini juga terbukti dari sebuah studi yang menemukan bahwa rumah rapi bisa memberikan efek positif yang mempengaruhi suasana hati penghuninya. Manfaat yang keenam adalah bisa mendapatkan udara segar. Tumpukan debu dan kotoran bisa mengganggu saluran pernapasan. Untuk itulah kita perlu untuk rutin membersihkan seluruh permukaan perabot dan lantai. Kita bisa memakai lap microfiber dan cairan pembersih biar benar-benar bersih. Manfaat yang ketujuh adalah lebih nyaman untuk tamu. Jika rumah kita bersih dan rapi, pasti tamu yang datang berkunjung juga akan lebih merasa nyaman. Biar udara lebih bersih dan segar, kamu bisa menggunakan air purifier, tapi aku belum punya ya teman-teman, untuk menyaring udara kotor. Jadinya kita pun bisa berkumpul dengan lebih menyenangkan. Nah, itu tadi ya teman-teman manfaat bersih-bersih rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk setiap hari rajin membersihkan rumah. Dan untuk membersihkan rumah itu juga ada beberapa tips loh teman-teman. Yang pertama, terapkan sebagai kebiasaan yang baik. Kita bisa memulainya dari kebiasaan kecil yang nantinya akan menjadi sebuah kegiatan rutinitas. Hal sederhana yang mudah dilakukan adalah merapihkan area kamar tidur setelah bangun pagi, mengeringkan wastafel setelah digunakan, dan mengembalikan benda pada tempatnya. Yang kedua, buat jadwal dan lakukan sebagai rutinitas. Selain melakukan kebiasaan yang baik, kita juga perlu menerapkan rutinitas. Misalnya, setiap hari Sabtu atau Minggu adalah waktu buat cuci pakaian. Lalu, setiap 3 hari sekali perlu mengepel lantai. Yang ketiga, gunakan tempat penyimpanan barang ekstra. Kebersihan tidak hanya bergantung pada kegiatan bersih-bersih, tetapi juga kerapian di dalam ruangan. Nah, kita bisa memakai tempat penyimpanan untuk menata barang-barang kecil supaya tidak berantakan. Lakukan satu persatu. Tahukah kita salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah menyapu dan mengepel pada ruangan yang berbeda dalam waktu yang sama. Memang cara ini lebih cepat, tapi justru akan membuat ruangan jadi kotor. Lebih baik lakukan satu persatu secara berurutan. Misalnya nih, mulai dari menyapu, membersihkan dengan vacuum cleaner, baru mengepel lantai. Yang kelima, menggunakan alat kebersihan yang praktis. Saat ini sudah semakin banyak alat kebersihan yang cukup canggih untuk kita gunakan. Jadi pastikan kita memiliki perlengkapan bersih-bersih yang tepat seperti kain pel putar, vacuum cleaner, dan sapu yang dilengkapi dengan pengki. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa tips dari bersih-bersih rumah. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik ya, agar kita di rumah, di keluarga di rumah itu menjadi sehat. Nah, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi ini aku lanjut ya, setelah bersih-bersih rumah, aku ke rumah sakit nengokin saudara aku yang lagi operasi. Aku nungguin di sini sekitar 1 jaman, habis itu pulang ya karena udah selesai operasinya. Dan kegiatan aku habis ini lanjut di siang hari ya teman-teman. Jadi tadi tuh malam, terus ini aku videonya aku gabungin di siang hari. Jadi di siang hari ini setelah aku jemput Via pulang sekolah, tadi aku mampir ke warung beli
beli sayur mayur karena sayur mayur aku udah habis. Dan biasanya aku tuh food prep setiap 2 hari, bahkan setiap hari, nggak mesti teman-teman. Aku jarang banget food prep seminggu sekali ya. Kalau teman-teman gimana nih, apakah tim yang food prep 1 minggu atau 1 bulan sekali? Bisa sharing ya di kolom komen. Dan ini aku keluarkan semuanya belanjaan aku, nggak banyak sih, tapi tadi tuh habisnya sekitar 22.000. Jadi tadi aku beli jajanannya Via itu sekitar 7 ribuan. Dan ini untuk sayur mayurnya cuman beli tempe 2 kotak, terong 2, tahu sama apa ya, ini sama jajanan pasar teman-teman. Jadi terongnya itu besok mau aku sambel karena masih punya tomat di rumah. Kalau mau di apa namanya tuh, di sambal terong gitu kurang begitu suka. Jadi biasanya kalau ada terong tuh aku biasanya di sambal tapi dipisah gitu teman-teman. Jadi terongnya tuh digoreng sendiri baru nanti nyambel tomat kayak gitu. Tadi beli juga sayur asem, itu udah 1 paket dan juga sudah ada asemnya, harganya cuman 2.500 doang. Beli juga tahu putih, nanti tahu putihnya mau aku ungkep dulu mungkin 10 menit ya, pakai bumbu ungkep ayam. Itu biasanya enak teman-teman, jadi nggak perlu ribet harus dimarinasi pakai apa gitu ya. Biasanya aku pakai bumbu ungkep ayam, tak pakai buat ngungkep si tahu, karena kalau nggak diungkep dulu tuh rasanya beda teman-teman. Menurut aku kalau cuman dibumbuin garam sama masako langsung digoreng itu rasanya beda, lebih enak kalau kita itu ungkep dulu. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah harus diungkep dulu ataukah langsung digoreng aja? Kalau aku baru mau nyoba diungkep dulu teman-teman, dan ternyata rasanya tuh enak ya. Udah selesai masukin semua sayuran aku di food container. Sekarang aku mau masukin semuanya di kulkas biar rapi ya. Jangan salfok. Kenapa kulkas aku melompong nggak ada isinya? Karena sebagian jajanannya Via termasuk susu kotak itu aku taruhnya nggak di kulkas, aku taruhnya di lemari drawer yang sebelah kulkas. Karena kalau aku taruh di kulkas semuanya nanti Via tuh tahu ya, dan bakalan minum susu kotak tuh nggak kontrol. Aku cuman ngebatasin Via tuh minum susu kotak sehari maksimal 2 kali aja, kecuali dia rewel ya. Biasanya kalau rewel dia minta 3 kali. Nah, aku mau ngelap-ngelap sebentar di kulkas karena kotor, dan lanjut kulkasnya aku tutup. Cucian piring di sink, Masya Allah banyak banget, ada wajan juga, ada food container. Jadi aku mau nyuci semuanya, aku gercepin aja karena memang cucian piring itu nggak pernah ada habisnya. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau cuci piring itu berkali-kali, bahkan bisa sehari 5 kali. Jadi memang harus dijalani ya teman-teman, karena kalau nggak dicuci piring siapa lagi yang mau nyuci kalau bukan kita-kita ini ya teman-teman. Untuk video mencuci piring biasanya aku cepetin karena memang durasinya itu lama banget. Apalagi kalau cucian piring kotorku ini banyak banget dan numpuk, jadi semakin lama ya, bisa setengah jaman lebih. Dan biasanya aku cuci piring kayak gini tuh aku tumpuk di sore atau di malam hari. Tapi aku jarang banget ya teman-teman kalau nyuci cuman 1 piring aja aku cuci. Biasanya aku menunggu penuh dulu baru aku cuci, jadi biar nggak bolak-balik ngecucinya gitu ya. Dan untuk tirisan piring yang aku pakai ini juga sering banget aku cuci sekarang semenjak aku ganti yang warna putih. Setiap pagi, setiap sore aku selalu mencuci si tirisan ini ya, biar nggak berlendir. Karena kalau udah ngelendir-ngelendir dia tuh kotor banget dan banyak kekuning-kuningannya kayak gitu teman-teman. Aku udah pengalaman ya, karena tirisan aku yang lama kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku rajin-rajin mencuci tirisan ini minimal 2 hari, minimal sehari tuh 2 kali teman-teman. Karena kalau pakai tirisan aku yang lama itu aku nyucinya itu seminggu sekali, jadinya tuh banyak minyak-minyaknya gitu. Apalagi kalau habis nirisin si sutil-sutil, biasanya dia tuh ngebawa minyak yang menetes ke dalam tirisan. Jadi memang harus segera dicuci aja biar nanti tuh nggak berlendir, nggak kekuning-kuningan kayak gitu. Oh iya teman-teman, bunda-bunda yang ada di rumah, lagi ngapain kalian pas nonton video aku? Ataukah kalian semua lagi beres-beres rumah, ataukah lagi nyuci piring sama seperti aku? Semoga dengan melihat video aku jadi terhibur, termotivasi, tergerak hatinya untuk membersihkan semua yang ada di rumahnya masing-masing ya. Karena biasanya kalau aku sendiri lagi males gitu ya teman-teman untuk membersihkan
rumah ataupun mau beres-beres, biasanya aku tuh ngelihat video orang yang dia tuh lagi upload video tentang cleaning motivation atau bersih-bersih rumah. Jadi aku tuh lebih semangat dan aku punya mood untuk bersih-bersih dan beres-beres rumah. Pokoknya kalau ngelihat video yang lagi bersih-bersih, beres-beres rumah tuh kayak pengen banget segera ngelakuin bersih-bersih semua yang ada di rumah kayak gitu teman-teman. Dan ini aku baru nyuci si wajan, ini juga udah buluk banget, nggak tahu kenapa ya, udah ngerak-ngerak kayak gini. Tapi ini tuh bukan angusan ya teman-teman, jadi ngerak gitu. Soalnya harganya juga cuman murah sih, itu harganya 17.000, aku beli udah lama. Jadi perabotan aku tuh sebenarnya udah nggak layak pakai karena warnanya yang ngerak ya. Tapi ya mau gimana lagi, aku belum ada budget untuk beli peralatan dapur yang harganya tuh jutaan teman-teman. Jadi seadanya dulu aja, karena memang kalau peralatan dapur yang bermerek-merek seperti stand cookware, Carrot itu menurut aku harganya jutaan teman-teman. Jadi aku perlu nabung dulu untuk membeli semua itu. Jadi aku manfaatkan yang ada dulu aja di rumah, aku pakai karena masih bisa dipakai walaupun warnanya ya kayak gitulah teman-teman. Dan aku juga belum tahu ya mau dibersihin pakai apa untuk teflon ataupun wajan yang ngerak-ngerak seperti itu. Barangkali teman-teman ada yang tahu, kalau ada yang tahu bisa tulis ya di kolom komen, nanti bisa aku jadikan rekomendasi untuk membeli di Shopee karena aku belum nyari-nyari untuk cairan ataupun untuk pembersih kerak-kerak kayak gitu. Jadi itu aku biarkan aja. Warnanya ya kayak gitulah teman-teman, yang penting masih bisa dipakai. Dan kalau biasanya aku bersihin si cucian piring di sink wastafel ini, kalau udah selesai itu biasanya nanti langsung aku lap-lap semuanya ya teman-teman, karena ini tuh kalau nggak dilap-lap bakalan nanti airnya tuh jatuh ke bawah ya. Dan kalau nggak ada keset dapur itu udah licin banget karena airnya tuh jatuh ke bawah, nyiprat-nyiprat gitu teman-teman. Jadi harus dilap-lap, sebentar-sebentar dilap. Sempet sih kemarin itu ada air yang mengalir di keset, aku kira tuh sink wastafelnya yang selangnya tuh bocor, ternyata enggak teman-teman. Jadi airnya tuh ngebleber gitu karena mungkin aku nyucinya tuh nggak bener di pas sinknya, jadi bleber. Dan alhasil itu keset dapur aku tuh jadi basah. Dan untuk keset dapur aku yang lama yang warnanya kuning cerah itu udah nggak aku pakai teman-teman. Ternyata itu pemakaian setahun setengah itu udah remuk ya teman-teman. Bagian belakangnya itu dia udah ngelopek-ngelopek. Jadi kalau misalkan aku tetap paksain pakai, nanti tuh lemnya nempel di granit dan susah banget ngilanginnya. Jadi mending gak aku pakai. Jadi kalau keset kayak gitu ditaruh di dapur ya paling lama pemakaiannya mungkin setahun, dia udah rusak bagian belakangnya. Kalau bagian depannya masih bagus, cuman bagian belakangnya itu dia udah rusak, lemnya itu udah kayak udah ngelotok-ngelotok gitu dan nempel di granit, jadi susah mau dibersihkan. Makanya aku pas sekarang tuh keset dapurnya pakai yang baru, cuman warnanya nggak kuning cerah teman-teman. Susah banget ngedapetin warna kuning cerah, kebanyakan itu warna coklat atau warna-warna yang pink kayak gitu. Nah nggak terasa ya sudah di penghujung video, jadi videonya aku akhirin ya. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.